Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah pulang? Wajah mereka tegang sekali. Sepertinya mereka sedang bertengkar. Ya Allah, lindungilah anakku. Kamu lihat jam berapa sekarang? Kamu sadar tidak kalau kamu pulang terlambat? Aku minta maaf ya, Rey. Aku belakangan ini benar-benar sibuk di butik. Jadi aku pulang terlambat karena banyak orderan baju. Kamu bohong lagi padaku, Najwa. Kenapa kamu tidak jujur bahwa kamu sudah bertemu dengan Hadi? Apa betul kamu mengurus butik dan tidak mengurus hal lain? Kenapa kamu nanya kayak gitu, Rey? Apa kamu udah gak percaya lagi sama aku? Masalahnya bukan begitu, Najwa. Aku tidak tahu siapa yang harus aku percaya sekarang. Ya Allah, sepertinya Rehan sudah mulai curiga. Tapi aku gak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kalau aku baru saja menemui Aldi ke dokter dengan Atun. Sebab aku sudah terikat perjanjian dengan Aldi. Rehan, kenapa sih kok kamu jadi seperti ini? Apa yang salah sama aku, Rehan? Tidak ada. Kamu tidak salah, Najwa. Cuma saat ini aku merasa ragu dengan takdirku berikut. Apa kamu masih marah sama aku? Bella malam-malam datang ke sini. Aku harap ibu tidak bermasalah di rumah Bella. Biar aku aja yang nemuin Bella. Kalau ada sesuatu soal ibu kamu, dia pasti akan menelpon dulu, bukan? Terserah kamu lah. Pak Rehan! Pak Rehan! Pak Rehan! Mbak Najwa, Rehan mana? Ada apa sih, Bella? Rehan mana? Bella, Pak Rehan! Bella, Pak Rehan! Bella, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu teriak-teriak di rumah orang? Mbak, saya mau lihat keadaan Pak Rehan. Karena Ibu Priyanti kan mimpi buruk. Dan dia minta saya untuk mengecek keadaan Pak Rehan. Kamu gak usah khawatir, Bella. Rehan sekarang baik-baik saja. Sekarang dia sedang tidur di kamarnya. Seharusnya kamu bisa menelpon aja untuk menanyakan hal kecil. Gak perlu kamu datang ke rumah orang malam-malam seperti ini. Tolong hargai pernikahan kami, Bella. Maaf kalau Mbak ngerasa terganggu. Tapi saya juga terganggu, Mbak, dengan cerita Ibu. Dia bilang kalau misalkan Pak Rehan itu nangis di pangkuannya dia dan dia sangat sedih. Rehan menangis di pangkuan Bunda. Iya, Mbak Najwa. Dan semua ini karena pangkuannya Mbak Najwa. Sekarang jujur sama saya, Mbak. Apa benar Mbak selingkuh? Bella, tolong hentikan semua provokasi kamu. Sekarang lebih baik kamu pulang. Saya tidak akan pulang sebelum saya melihat keadaannya Pak Rehan. Pak Rehan! Bella, tolong hentikan. Ayah saya sedang sakit dan sekarang ayah sedang istirahat. Sekarang juga kamu keluar. Saya nggak peduli kalau ayah Mbak lagi sakit. Saya cuma peduli sama Pak Rehan. Sekarang panggil dia, bangunin dia. Kalau nggak saya bikin keributan di sini. Ya udah. Ada apa, Najwa? Benar ada masalah dengan ibuku? Bella sih nggak bilang apa-apa soal ibu kamu. Tapi dia maksa banget untuk ketemu sama kamu. Apa yang diinginkan Bella sekarang aku tidak tahu. Tapi sebaiknya aku temui dia supaya dia bisa cepat pulang dari rumah ini. Ya Allah, kenapa hatiku jadi nggak enak?
Pak Rehan. Ya ampun Pak Rehan. Untung Bapak nggak kenapa-napa ya Pak. Karena tadi Ibu Priyanka itu mimpi buruk dan dia minta saya untuk kesini untuk mencek keadaan Bapak. Cuma itu alasan kamu datang ke sini. Kamu bilang pada ibuku, apa yang ibu cemaskan itu tidak terjadi. Najwa dan aku baik-baik saja seperti yang kamu lihat. Itu cuma mimpi buruk. Maksud saya, Bapak harus hati-hati dengan mimpi seorang ibu. Karena bisa aja itu terbukti, Pak. Sekarang gini, kalau seorang ibu itu nggak akan ada bekasnya. Tapi istri, pasti ada bekasnya. Astagfirullahaladzim, Bella. Tolong hentikan semua omong kosong kamu. Kalau Mbak Najwa nggak mau ngakuin itu semua, biar sekarang saya yang akan ngomong sama Pak Rehan. Itu tidak perlu, Bella. Cukup sudah pembicaraan malam ini. Lagi pula apapun yang kamu katakan tentang Najwa, aku percaya padanya. Keyakinan Bapak itu bisa jadi salah. Karena saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri kalau misalkan Mbak Najwa itu ketemu sama laki-laki lain. Di belakang rumahnya Pak Razak. Dan mereka tuh kelihatan saling mencintai dan bahkan Mbak Najwa ngasih dia uang. Dan mereka itu seperti kedua orang yang saling mencintai, Pak. Bella, tega-teganya kamu bisa memfitnah aku seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bella. Kenapa sih, Mbak? Mbak nggak mau aku aja depan Rehan? Aku percaya pada Najwa. Kamu tidak usah pusing-pusing memikirkan masalah rumah tangga kami. Sebaiknya sekarang ini kamu pulang ke rumah. Ayo Bella, aku antar kamu keluar. Kamu lihat Mbak Najwa? Pak Rehan begitu ngebelain kamu. Kamu tahu karena apa? Karena dia tidak ingin menjatuhkan harga diri kamu depan aku. Seharusnya kamu itu bersyukur dapat suami seperti Pak Rehan. Dan dia tidak pantas mendapatkan istri pembohong seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Tega-teganya kamu memfitnah aku seperti itu dan menuduh aku seperti itu. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bella. Baiklah, Pak Rehan. Saya pulang dulu dan saya akan bilang sama Ibu Priyanka kalau misalkan kamu baik-baik saja. Semoga malam ini Bapak tidur dengan nyenyak ya. Dan jangan lupa, tetap awasi istri Bapak dan laki-laki misterius itu. Karena saya sangat yakin kalau misalkan laki-laki itu adalah cinta sejatinya. Rehan, terima kasih banyak kamu sudah membela aku di depan Bella. Aku tidak tahu, Najwa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus membela istriku sendiri di depan orang lain seperti Bella? Sungguh aku tidak tahu. Jujur atau tidaknya kamu, hanya kamu sendiri yang tahu. Rehan, ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa semenjak kita pindah ke rumah ini kamu sepertinya dingin sekali sama aku? Sudahlah Najwa, aku percaya padamu. Bukankah kamu udah tahu? Aku sekarang udah nggak meragukan kamu kan? Coba kamu tanya diri kamu sendiri. Sebenarnya siapa yang pantas diragukan? Kamu? Atau aku? Rehan, kamu nggak perlu meragukan aku. Kamu tahu aku sangat mencintai kamu. Ya Najwa, aku tahu kamu mencintaiku. Tapi sungguh aku tidak yakin itu cinta sejati atau bukan. Sebentar lagi seperti ada perang di antara mereka. Bom waktu itu sebentar lagi akan meledak. Dan selamat kamu, Bella. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau dari Rehan. Kamu mau kemana? Aku mau keluar untuk menenangkan pikiran Najwa. Aku panas-panasin Rehan yang tengah terbakar api cemburu dan boom, akan meledakkan amarah Rehan. Rasain kamu Najwa. Salah kamu sendiri. Kenapa harus bermain api kalau nggak sanggup untuk terbakar? Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi? Setelah lama menghilang, sekarang Aldi justru datang dan kembali mengisi hidup Najwa. Mungkin
Ini peringatan dari Allah. Karena aku sering membuat Najwa kecewa. Aku tidak sanggup menyelamatkan Najwa dari ulah dan kekejaman ibuku selama ini. Bos, duit cepet. Maaf, saya tidak punya uang, tidak bawa dompet. Bohong lo, cepet bagi duit lo. Bagus juga kalian bertemu saya. Jadi saya bisa memberi kalian pelajaran. Berani lo, Ya Allah. Kondisi mereka parah. Padahal aku memukul mereka tidak keras. Aku harus melaporkan ini pada polisi. Selamat malam, Pak. Saya baru jadi korban perampokan, Pak. Tadi kejadiannya di taman. Saya diserang oleh 2 orang, Pak. lalu di mana mereka sekarang? Mereka masih di TKP, Pak. Anda terpaksa kami tahan untuk kami jadikan sebagai saksi korban. Tapi kenapa saya ditahan, Pak? Saya harus pulang, Pak. Saya meninggalkan istri saya sendirian. Anda tenang saja. Kami akan segera mengabari keluarga Anda secepatnya. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Najwa pasti akan terkejut didatangi polisi malam-malam begini. Ya Allah, kenapa aku harus memukuli para penjahat itu sampai pingsan? Sebenarnya pertanyaan ibu ini sedikit tidak sopan untuk ditanyakan. Tanya aja, Bu. Nak Dion, akhir-akhir ini kamu kan sering datang ke rumah dan menemui Mayang. Ibu ingin tahu, apa kamu punya perasaan khusus sama Mayang? Sebelumnya aku minta maaf, Bu. Jika Ibu kurang berkenan dengan kehadiran aku di rumah Ibu. Dan sejujurnya, aku memang suka sama Mayang. Ibu sudah menduganya. Karena ibu melihat perhatian kamu terhadap Mayang juga kepada Mumtaz. Saya minta maaf, Bu, jika Ibu kurang suka kalau saya menyukai Mayang. Bukan begitu maksud saya. Saya malah merasa lega kalau ternyata kamu benar memiliki perasaan khusus sama Mayang. Walaupun Mayang sekarang sudah memiliki seorang anak dari suaminya yang sebelumnya. Iya, Bu. Dan aku nggak permasalahin itu. Aku bisa terima Mayang apa adanya dan aku siap untuk membahagiakan dia. Tapi untuk saat ini aku belum siap untuk kasih tahu ke Mayang isi hati aku ke dia sebenarnya. Iya, ibu bisa mengerti. Tapi apa kamu memang masih belum yakin perasaan kamu ke Mayang? Sebetulnya aku ingin semuanya berjalan dengan sendirinya. Misalkan aku memang berjodoh dengan Mayang, pasti aku akan sama-sama dengan dia. Insya Allah, ibu hanya bisa mendoakan supaya kalian bisa mendapatkan yang terbaik. Terima kasih, Bu. Polisi. Selamat malam. Selamat malam. Apa benar ini rumahnya Bapak Rehan? Iya, betul, ini rumahnya Rehan. Ada apa ya, Pak? Saat ini Bapak Rehan kami tahan di kantor polisi karena dia terlibat perkelahian. Astagfirullahaladzim, Pak. Kami minta keluarganya untuk secepatnya datang ke kantor polisi. Baik. Baik, kalau begitu Bu, kami permisi dulu. Waalaikumsalam.
Selamat malam. Selamat malam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Mana obat? Assalamualaikum Bunda. Tadi baru aja ada 2 orang polisi datang ke sini. Dia mengatakan katanya sekarang Rehan sedang ditangkap di kantor polisi. Kenapa kamu membiarkan Rehan keluar malam-malam seperti ini? Ini semua adalah kesalahan kamu. Kamu itu memang tidak pernah memperhatikan Rehan suami kamu. Bunda, aku mohon. Sekarang bukan waktunya kita saling menyalahkan. Kamu selalu saja mengelak dan tidak pernah mau disalahkan. Aku mohon sama Bunda, kita harus segera membebaskan Rehan. Oke. Sekarang juga ibu akan pergi ke kantor polisi. Dan sebaiknya kamu itu tidak usah ikut. Kamu tinggal aja di rumah. Jangan sampai kamu yang penuh kesialan membawa nasib sial bagi Rehan. Ibu, ada apa dengan Pak Rehan? Bella, ini adalah kesempatan kita. Kita bisa memaksa Rehan untuk tinggal di rumah ini. Tapi gimana caranya, Bu? Obatnya habis. Sampai kapan aku harus menahan semua kesakitan ini, ya Allah? Obatnya cuma bisa menahan rasa sakit. Pak Polisi, anak saya yang bernama Rehan Syah Putra tidak mungkin melakukan kejahatan kriminal. Saya minta kepada Bapak, bebaskan anak saya malam ini juga. Kami menahan saudara Rehan karena terlibat dalam perkelahian yang menyebabkan orang lain jadi pingsan. Jadi saudara Rehan harus kami tahan untuk dimintai keterangan. Pak Polisi, anak saya yang bernama Rehan itu tidak mungkin memukul orang tanpa diprovokasi. Anak saya tidak mungkin memukul tanpa alasan. Saudara Rehan itu sedang ada masalah dengan istrinya. Mungkin itu yang menyebabkan dia stres. Tapi saya minta tolong sama Bapak. Tolong bebaskan Pak Rehan, Pak. Ya Allah, ya Hayu, ya Qayyum. Ya Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Menenangkan dan Maha Menghidupkan. Tolonglah kami ya Rabb. Selamatkanlah suamiku dengan tangan-Mu yang Maha Berdaya itu. Saudara Rehan, silakan ikut saya. Ada yang menjemput Anda. Siapa yang menjamin saya? Nyonya Priyanka dan Nona Bella. Bella. Tadi aku memberikan nomor telepon Najwa untuk dihubungi petugas. Tapi kenapa justru Bella yang membebaskan aku? Jangan-jangan Najwa sudah tidak peduli pada aku. Ya Allah, ada apa dengan suamiku? Kenapa Rehan jadi begitu emosional dan temperamental? Padahal aku tahu suamiku adalah orang yang lembut. Tolong kembalikanlah suamiku pada sifatnya yang dulu ya Allah. Tolong selamatkanlah rumah tangga kami. Ibu, Bella, kenapa bisa Ibu dan Bella yang jamin aku keluar dari sini? Rehan, tadi Najwa memberitahu ibu bahwa kamu telah membuat keributan dan kamu sampai ditahan di kantor polisi. Dan Najwa menyuruh
Ibu dan Bella untuk mengurus hal ini. Najwa bilang bahwa kamu itu jadi temperamental gara-gara Bella. Jadi Najwa tidak mau dipusingkan oleh masalah ini. Astagfirullahaladzim, begitu katanya. Tapi itu benar, Pak. Kalau nggak dari mana kami tahu Bapak dari kantor polisi. Dan Mbak Najwa itu masih marah sama Bapak. Dan dia juga cemburu sama saya. Makanya dia minta saya bertanggung jawab atas ini semua. Rehan, Najwa itu memang istri yang sangat tidak berperasaan. Dia sudah tahu bahwa kamu ditahan di kantor polisi. Tapi Najwa sama sekali tidak peduli dengan kamu. Ibu yakin, sekarang Najwa itu sedang mempergunakan kesempatan kamu yang ditahan oleh polisi untuk telepon-teleponan dengan pacar gelapnya itu. Ibu, sudahlah. Ibu tidak usah mengatakannya. Aku sudah pusing. Aku pusing memikirkan soal pernikahan kami. Pak, saya mohon ikut kami pulang ya. Lebih baik kami antarin Bapak pulang sekarang. Najwa? 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 Kenapa kamu masih di rumah dan tidak pergi ke kantor polisi? Tadi aku udah nelpon Bunda. Dan kata Bunda, sebaiknya aku tunggu di rumah aja. Terus kamu mau aja ngedengerin kata-kata ibu mertua kamu yang menyebalkan itu, Najwa? Tapi Mami, aku ini kan cuma menantu. Apa daya aku, Mami? Kamu nggak bisa ngomong seperti itu, Najwa. Kamu pikir dong, kalau kamu tidak menjemput Rehan ke kantor polisi, Rehan akan disandera, dibawa ke rumah ayah kamu bersama dengan Bella. Astagfirullahaladzim, kenapa Mami bisa bicara seperti itu? Najwa, kamu kan tahu, ibu mertua kamu itu sangat ingin menjodohkan Rehan dengan Bella. Dan ini adalah kesempatan emas mereka untuk merebut Rehan dari tangan kamu, Najwa. Kamu pikir baik-baik. Ya Allah, kenapa aku nggak berpikiran sejauh itu? Tapi enggak, Rehan pasti akan kembali ke rumah. Astagfirullahaladzim, kenapa hatiku merasa tiba-tiba nggak enak? Semoga ini bukan sebuah firasat buruk, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sekarang kau bisa pulang dengan selamat. Najwa, kamu masih belum tidur? Kenapa wajahmu kelihatan senang? Bukannya harusnya kamu sedih karena aku keluar dari penjara? Rehan, tentu aja aku senang karena akhirnya kamu bisa pulang. Tadi aku begitu panik begitu ada polisi datang sini bilang kalau kamu ditahan di kantor polisi. Tapi setelah aku telepon Bunda bilang sebaiknya aku tunggu di rumah karena Bunda yang akan kesana untuk menjamin kamu. Sekarang aku begitu bahagia karena kamu udah pulang. Oh, bahagia ya? Oke. Oh ya, karena besok aku harus ada meeting, jadi aku harus tidur sekarang. Aku harus kelihatan segar. Rehan, ada apa sih Rehan sebenarnya? Tidak apa-apa, aku cuma lelah. Aku tidak mengerti, Najwa. Sungguh aku tidak mengerti kenapa ini bisa kamu rahasiakan. Katakan, apa Aldi meminta kamu untuk kembali? Kenapa kamu menemui dia tanpa aku boleh mengetahuinya? Kalau kamu ingin kembali padanya, kenapa tidak langsung mengatakannya? Jadi selama ini kamu udah tahu kalau aku suka menemui Aldi? Ya, Najwa. Ini dompet siapa? Aldi? Artinya Aldi pernah di sini. Aldi kesini artinya ada yang memberinya akses untuk masuk. Aku yakin Rehan bisa membantu kamu untuk mencarikan pekerjaan. Enggak, Najwa. Ini belum saatnya. Aku ingin sekali memberitahu Rehan sebagai sahabatku. Tapi aku juga tidak mau membebani semua orang dengan apa yang aku alami sekarang. Jadi
selama ini Aldi menghilang adalah untuk menyembunyikan hubungannya dengan Najwa. Inikah yang sebenarnya? Rehan, semuanya nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Aku menemui Aldi untuk kebaikan dia. Lalu kebaikan apa yang ingin kamu tunjukkan pada suamimu? Kenapa semua ini kamu rahasiakan? Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu harus ikut sama aku. Aku akan menunjukkan sama kamu. Tapi kamu harus siap mengetahui kebenaran tentang sahabat kamu. Tidak, Najwa. Aku tidak mau kemana-mana. Dan kalau memang kamu ingin kembali kepada Aldi, aku pikir sekarang pun kamu bisa kembali padanya. Kamu salah besar ya. Maka dari itu sekarang kamu harus ikut aku. Aku akan tunjukin sama kamu kalau kamulah cinta sejati aku. Ya Allah. Ya Allah, obatnya harus. Semua sakit banget. Najwa, mau kemana kita? Kita akan pergi ke kontrakannya Aldi. Apa? Tunggu. Aku tidak mau ke tempat kontrakannya Aldi kalau itu maumu. Aku tidak mau. Begini, ini kita bisa selesaikan sekarang juga. Kamu berikan jawabannya. Jadi kamu hanya tinggal memilih. Kamu akan tetap bersamaku sekarang, atau kamu akan bersama Aldi? Rehan, percayalah. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan siapa yang akan aku pilih. Jadi kenapa kamu sembunyi-sembunyi merahasiakan pertemuanmu dengan Aldi? Kenapa kamu merahasiakannya? Apa maksudmu diam-diam bertemu dengan Aldi? Apa coba? Rehan, aku mohon percayalah sama aku. Setelah kamu melihat sendiri, insya Allah semua kecurigaan kamu itu akan hilang. Aldi, Udah cuak. Tapi tolong, suara tambah. Jadi selama ini Aldi tinggal di sini, di tempat ini. Aldi, tolong buka pintu. Najwa, tolong aku, Najwa. Pasti sakit kepalanya Aldi, kamu. Aldi buka pintunya, Aldi. Aldi terdengar kesakitan. Oh, tidak dikunci pintunya. Ayo masuk. Astagfirullah. Aldi. Astagfirullahaladzim. Aldi, kamu kenapa? Ya Allah, kenapa Aldi jadi begini, Najwa? Aldi. Aku minta maaf, Quran. Aku tidak mau beritahu kau apa-apa. Aku hanya tidak ingin membebani. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untuk aku. Kenapa, Aldi? Kenapa ini tidak kamu katakan? Kenapa kamu tidak bilang kalau keadaanmu begini? Harusnya kamu mengatakan keadaanmu yang begini. Aldi, aku minta maaf. Aku nggak bisa merahasiakan ini kepada Ria. Seperti yang kamu minta. Aldi, kami akan membawamu ke dokter, Aldi. Jangan khawatir, kamu bertahanlah. Kami pasti akan merawatmu, Aldi. Kita akan mencari pengobatan yang terbaik. Kamu keliru menyembunyikan sakitmu ini dariku, Aldi. Najwa, Aku sama sekali tidak ingin merepotkan kalian. Aku sama sekali tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Aku aja ingin maaf dari kamu, Rehan, atas apa yang sudah pernah aku lakukan. jangan berkata begini, Aldi. Jangan kamu ulangi lagi. Kamu harus yakin
bahwa Allah akan menyembuhkan kamu, Aldi. Aku cuma berharap pada saat aku memejamkan mata ini, aku ingin berada di samping istri dan anakku. Tapi rasanya itu tidak mungkin. Aldi, kamu jangan bicara begini, Aldi. Rehan, kamu harus percaya sama Najwa. Najwanya membantu aku selama ini. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya sama Dua Tun. Aldi, itu aku mengerti. Aku percaya padanya. Kamu jangan khawatir, Aldi. Aku percaya pada Najwa. Aku minta satu hal. Jagalah Najwa. Dia adalah istri yang terbaik. Jangan pernah lagi kalian bertengkar. Aldi, udahlah. Sekarang sebaiknya kamu istirahat.